Bertemu kembali di channel Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur. Apa kabar rekan-rekanku sekalian? Saya senantiasa berdoa semoga rekan-rekan selalu dilimpahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga diberikan kemudahan di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang rekan-rekan lakukan. Rekan-rekanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan dua buah video dari dua point of view yang berbeda. Jadi video ini isinya sama, hanya point of view-nya itu berbeda. Yang satu dari CCTV, sedangkan yang satu dari kamera si debitur. Jadi video ini merupakan video penagihan, rekaman penagihan yang dilakukan oleh maksud saya bukan seorang, tapi dua orang kolektor yang mengaku dari Bank Mega kepada debitur macet yang kebetulan adalah member Omah Solusi Indonesia, yaitu Pak Yohanes yang berdomisili di Jakarta Barat. Kejadiannya pada tanggal 17 Februari 2024. Bagaimana videonya? Silahkan rekan-rekan tonton dan simak. Yakin lu tinggal di sini? Ayo ketek, coba. Kalau lu tinggal di sini, ayo ketek. Ayo. Kan lu tinggal di sini. Enggak, lu jangan bilang tinggal di sini. Lu udah kabur. Tunggu Pak. Jangan diam. Lu jangan bilang saya masuk ke dalam sini. Jangan lu. Udah masuk sini. Iya, enggak. Lu jangan bilang tinggal di sini. Udah, ayo. Enggak apa-apa lu tutup ya, apa? Enggak apa-apa. Udah, ayo lu kan udah kuat ayo. Ayo. Gua pengen lu ke Bank Mega. Ya udah. Lu kalau nggak ditarik, lu nggak bakalan kita, lu kabur-kaburan gitu aja. Enggak. Udah lu ke Bank Mega. Ke Bank Mega. Ayo. Udah. Lu udah masuk aja, Mas. Ayo udah. Udah masuk aja, masuk apa? Yo. Enggak apa-apa, masuk aja, masuk apa? Biarin aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak, saya biarin ngomong sama nasabah kami. Iya, saya ngomong pelan-pelan udah. Sama Pak. Udah. Iya. Setorin dulu nih, setorin. Iya. Setorin uang Bank Mega udah. Enggak ada nanti. Sekarang udah setorin. Udah jangan ngomong. Enggak usah ngomong kemana-mana, setorin. Nih, kalau katakan dulu nih. Nih. Iya, saya tahu. Udah setorin. Udah setorin, gua bilang setorin. Lu nggak usah. Lu udah. Kenapa? Panggil. Lu nggak usah merekam. Udah. Jangan teriak-teriak. Iya, saya ngomong pelan-pelan udah. Saya orang Sumatera juga ya. Sama Pak. Udah. Iya. Setorin dulu nih, setorin. Iya. Nanti aja, Pak. Setorin uang Bank Mega udah. Iya, nanti. Enggak ada nanti. Enggak, saya nggak mau. Sekarang setorin. Nanti aja. Setorin. Kalau saya udah ada, saya mau sekali bayar. Gitu. Setorin. Udah setorin. Nanti aja, Pak. Kalau saya Setorin. Udah nggak jangan ngomong udah. Udah setorin. Enggak. Udah setorin. Nanti aja. Udah jangan ngomong. Enggak usah ngomong kemana-mana, setorin. Nih. Nomor KTP lu nih. Nih. Iya, saya tahu. Udah setorin. Udah setorin. Udah nanti aja. Udah setorin. Lu nggak usah. Lu. Udah. Kenapa? Bagaimana rekan-rekanku? Sudah ditonton videonya sampai habis? Sudah disimak? Di dalam video itu tampak jelas bahwa si kolektor satu orang ini yang sedangkan yang satu itu hanya berdiri di pagar depan rumah, sedangkan yang satu ini yang aktif itu telah nyata-nyata melakukan penekanan kepada debitur yang sedang macet, melakukan tindakan pengancaman, intimidasi lewat tarikan, dan yang terparah itu dengan menepis atau bahasa Jawa itu menyamplok gitu ya, menyamplok HP si debitur macet ini.
yang menurut keterangan dari si debitur itu juga mengenai pipinya. Nah, rekan-rekanku sekalian, apa yang terjadi, apa yang harus rekan-rekan lakukan apabila kejadian ini juga menimpa rekan-rekan? Jadi begini, kalau rekan-rekan mengalami juga peristiwa yang sama atau peristiwa yang serupa, satu kata lawan, ya, lawan dengan cara yang elegan, bukan dengan cara yang barbar, dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kita lawan dengan apa? Laporkan. Rekam selalu, entah itu percakapan desk call yang menelpon kita maupun field collector atau debt collector yang mendatangi kita. Itu rekan-rekan harus berani merekam. Rekam ID card-nya, rekam surat tugasnya. Selama rekan-rekan mengambil rekaman video atau foto di area rumah rekan-rekan, maka rekan-rekan mempunyai hak, karena itu adalah area hukum bagi rekan-rekan. Rekan-rekan mempunyai hak penuh di situ, ya. Rekam, jangan pernah takut, dan rekaman itu akan bisa kita gunakan sebagai barang bukti, sebagai bukti apabila memang terjadi tindakan-tindakan pelanggaran, entah itu SEBI garing 14/17 DASP ataupun pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Jangan rekan-rekan hanya diam dan pasrah menerima nasib, ya. Rekan-rekan mungkin saat ini sedang menunda pembayaran, sedang macet, tidak bisa membayar tagihan untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti kemudian rekan-rekan itu bisa seenaknya diinjak-injak harkat dan martabatmu. Jadi bila itu terjadi, lawan, laporkan, kirimkan somasi, atau langsung datangi kantor polisi dan buat laporan polisi. Jangan biarkan aksi-aksi intimidasi penekanan ini bebas dilakukan oleh oknum-oknum kolektor, sehingga mereka merasa dirinya kebal hukum, dan pada akhirnya tindakan mereka akan semakin sewenang-wenang. Oknum kolektor yang ada di video ini juga setelah kita trace ternyata memiliki jejak digital di masa lampau ketika melakukan penagihan, dan rupa-rupanya cara-cara penagihannya pun mirip-mirip dengan apa yang dilakukan kepada Bapak Yohanes yang adalah member OSI. Dan itu kejadian sudah 5 tahun yang lalu. Berarti si oknum ini kemungkinan di dalam melakukan penagihannya memang terbiasa, atau mungkin si oknum ini sudah menjadi andalan bagi agensinya. Karena kami trace, kami tracking, ternyata dia ini bekerja bukan hanya untuk Bank Mega saja, tapi juga melakukan penagihan untuk beberapa bank. Jadi si oknum ini bekerja melakukan penagihan mewakili beberapa bank. Jadi rekan-rekanku sekalian, apabila memang rekan-rekan mengalami tindakan intimidasi
tindakan penekanan. Jangan takut, jangan diam saja, karena itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Justru mereka akan merasa di atas angin dan bisa saja nanti akan semakin menekanmu. Bangkit berdiri, tegakkan kepalamu. Jangan biarkan harkat dan martabatmu diinjak-injak. Negara kita adalah negara hukum, jadi lawanlah dengan elegan. Kita pergunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan pernah kalian berdiam diri. Jangan kalian kemudian membiarkan peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi. Ayo bangkit bersama Omah Solusi Indonesia. Take action. Bersikaplah sekarang juga. Apabila kamu tidak tahu bagaimana caranya membuat somasi, membuat laporan polisi, bergabunglah bersama kami, Omah Solusi Indonesia. Syaratnya mudah. Untuk bergabung dengan Omah Solusi Indonesia, kalian harus tetap meniatkan diri untuk membayar hutang. Karena bagaimanapun juga hutang itu harus dibayar. Dan jangan lupa, selalu yang utama, fokus penuhi kebutuhan keluargamu. Apabila memang itu terpenuhi, silakan bergabung dengan kami. Kami tidak memungut biaya apapun. Semua pendampingan tidak kami pungut biaya sepeser pun. Karena ini adalah gerakan pelayanan. Kami berjuang agar oknum-oknum kolektor yang arogan itu bisa punah, bisa kita basmi bersama-sama. Sehingga benar-benar penagihan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga tidak melanggar norma, etika, serta hukum yang berlaku. Kalian sebagai debitur macet jangan pernah lari dari hutangmu, jangan pernah kalian memblokir ataupun menghapus, ganti nomor. Terimalah konsekuensinya. Apabila memang kalian tidak bisa melakukan kewajiban kalian, yaitu melakukan pembayaran, kalian harus berani menerima konsekuensinya. Ada bunga dan denda, ditelepon oleh desk collector, dikunjungi oleh field collector atau yang disebut debt collector, dan juga memiliki catatan slick BI checking yang jelek. Lalu bisa saja yang terakhir, kalian akan dituntut digugat secara perdata di pengadilan negeri, gugatan sederhana. Tapi sekali lagi, jangan pernah takut. Apabila memang apa yang terjadi dalam kehidupan kalian adalah realita dan bukan sebuah alasan yang dibuat-buat. Dan untuk kasus Pak Yohanes yang telah mengalami tindakan intimidasi dari kolektor, maka pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 yang bersangkutan telah datang ke Kepolisian Resor Jakarta Barat untuk melaporkan
dan telah diterbitkan sebuah laporan polisi untuk kasus yang dihadapi oleh Pak Yohanes ini. Kita akan kawal terus agar kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kolektor-kolektor arogan dan juga bisa menjadi momentum bagi rekan-rekan debitur macet yang mungkin saat ini sedang merasa ketakutan, yang mungkin saat ini sedang merasa tertekan untuk bangkit, untuk menegakkan kepalamu, untuk berani mengambil sikap dan tindakan. Demikianlah video saya kali ini, rekan-rekan. Saya berharap apa yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat dan edukasi bagi rekan-rekan sekalian. Tetap semangat, jangan menyerah, karena badai pasti berlalu.